Bab 310. Bagaimana mengakhiri ini? Mei berpikir. Namun, tunggu. Jika Sean benar-benar mampu membeli mansion seharga 42 miliar rupiah itu, semua orang akan menghormatiku sekarang juga. Hati Mei penuh dengan harapan sekarang. Kenapa kamu masih berpura-pura? Kunci rumah tidak seperti itu. Apa itu lebih ringan? Setelah tersadar, Elton tidak bisa berhenti tertawa. Semua orang dari keluarga Bernard tercengang, tetapi setelah memikirkannya, mereka mengangguk dan setuju dengan Elton. Elton berpikir, itu terlihat seperti kunci mobil. Bagaimana bisa itu sebuah kunci rumah? Elton ingat bahwa kunci rumah terbuat dari logam dan itu panjang. Sekelompok pria mengesalkan. Sean sedikit menggeleng dan menggerakkan kursi rodanya keluar. Kamu mau kemana? Apa kamu merasa malu karena aku menunjukkan kebenarannya? Elton mengerutkan keningnya sambil memandang Sean dengan jijik. Nora, Tuan dan Nyonya Perkins, mari kita pergi untuk memeriksa perabotan. Sean tidak ingin membuang waktunya untuk Elton, jadi dia menoleh pada Nora dan mengatakan itu. Nora langsung mengangguk dan setuju dengan Sean. Mei yang masih tertegun hanya mengikuti Sean. Mei gugup, jadi dia angkat bicara dan bertanya. Nora, apa kamu gila? Apa kalian benar-benar membeli rumah? Jangan membodohi aku nanti. Bu, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kami sudah menunjukkan kontrak rumahnya? Nora tidak bisa berkata-kata. Dia berpikir, kenapa kamu terlihat masih tidak percaya Sean membelikan kita rumah? Namun, Mei berhenti sejenak seolah masih ingin mengatakan sesuatu. Baiklah. Ibu akan tahu ketika melihatnya. Nora melambaikan kedua tangannya karena tidak ingin berkata apa-apa lagi. Setelah itu, dia berjalan ke depan dan mendorong kursi roda Sean. Elton, ini. Salah satu pria dari keluarga Bernard menatap Elton dengan tatapan bingung. Baiklah, mari kita pergi dan melihat juga. Aku ingin tahu sampai kapan dia bisa berpura-pura. Jika dia benar-benar mampu membeli rumah mewah bintang ganda, aku akan menjadi Bill Gates berikutnya. Elton mendengus dengan dingin dan meminta semua orang untuk pergi bersamanya. Semua orang dari keluarga Bernard pergi ke area terbaik di Istana Emas. Namun kali ini, Sean, Nora, dan keluarganya yang memimpin. Ketika mereka sudah dekat dengan area pusat, semua orang dari keluarga Bernard merasa terkesan. Sebaliknya, rumah Elton tampak kumuh. Begitu orang-orang dari keluarga Bernard membandingkan rumah-rumah mewah di area terbaik dengan rumah yang dibeli Elton, ada perbedaan besar. Rumah Elton jelas terlihat murah. Perbedaannya seperti antara langit dan tanah. Bahkan Lily tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Elton merasa makin tidak nyaman. Apa bagusnya rumah-rumah di sini? Ada banyak rumah yang lebih baik daripada rumah di Istana Emas. Pertanyaannya adalah apa kamu mampu membeli rumah itu? Hanya rumah yang terjangkaulah rumah yang bagus. Setelah Elton mengatakan itu, semua orang dari keluarga Bernard mengangguk setuju. Itu memang benar. Sebuah rumah di ibu kota seharga miliaran rupiah. Namun tidak semua orang mampu membelinya. Elton mampu membeli rumah yang bagus, tidak seperti seseorang yang hanya tahu berpura-pura kaya. Hei, berhentilah bicara sekarang. Karena kita sudah di sini, mari kita lihat bagaimana dia akan berpura-pura. Semua orang dari keluarga Bernard mengejek Sean, jadi Elton merasa senang karenanya. Tak lama kemudian, semua orang tiba di area terbaik Istana Emas, area rumah mewah bintang ganda. Dari jauh, dua rumah besar yang terhubung itu tampak identik.
Desain struktur bangunannya megah. Perabotannya mewah dan menarik perhatian. Semua orang dari keluarga Bernat tidak bisa menahan keterkejutan merekat. Mereka mendengar dari Elton bahwa harga rumah-rumah mewah di Istana Emas lebih dari 140 miliar rupiah. Sebenarnya, generasi tua keluarga Bernat masih ragu. Karena mereka berasal dari tempat di mana sebuah bangunan kecil 3 lantai dapat dibangun hanya dengan 1,4 miliar rupiah, mereka berpikir, seperti apa rumah seharga 21 miliar rupiah itu? Terbuat dari emas. Ketika melihat rumah mewah bintang ganda saat itu, mereka akhirnya percaya bahwa rumah mewah itu mungkin benar-benar berharga lebih dari 21 miliar rupiah. Bangunan tempat tinggal umum milik Elton seharga beberapa miliar rupiah. Belum lagi betapa besarnya rumah mewah bintang ganda itu. Tanaman hijau tampak begitu bagus di sekelilingnya dan juga tata letak bagian dalam rumah mewah itu membuat orang merasa agung. Rumah mewah itu jaraknya terjaga dari bangunan perumahan lain, jadi tidak ada yang akan menghalangi sinar matahari. Semua bangunan di dekatnya mengelilingi rumah mewah bintang ganda dan bangunan lain tampak memuja rumah mewah bintang ganda. Rumah mewah bintang ganda tampak menjadi bintang di Istana Emas. Menarik perhatian dan luar biasa. Sangat megah dan indah. Rumah yang sangat bagus. Bill, paman tertua Nora, menepuk pangkuannya dan memuji mereka. Orang lain dari keluarga Bernat juga terus mengangguk dan memuji rumah mewah itu. Mereka tidak bisa menyembunyikan betapa iri dan kagumnya mereka. May merasa sangat bahagia dan matanya penuh harapan. May berpikir, akan sangat bagus jika ini benar-benar rumah kita. May tidak tahu bagaimana Sean akan mengakhiri kekacauan itu. Bab 311, ternyata Tuan Lane. May berpikir, bagaimana kalau berbohong lupa kuncinya di rumah? Atau bagaimana kalau berbohong tentang ini bukan waktunya untuk masuk ke dalam rumah, jadi kita hanya bisa melihatnya dari luar? May sudah mulai mencari alasan yang akan dikatakan Sean. Rumah mewah ini benar-benar bagus. Namun, aku tetap pada pernyataanku, rumah mewah ini bagus. Tapi poin utamanya adalah, apakah kamu bisa membelinya atau tidak? Sean, ada apa? Kenapa kamu tidak membiarkan kami masuk dan melihatnya? Buka pintunya sekarang. Elton mengerucutkan bibirnya dan menoleh pada Sean untuk mengatakan itu. Semua orang dari keluarga Bernat juga menoleh pada Sean. Apa yang kalian lakukan di sini? Begitu Sean akan mengeluarkan kuncinya, seseorang berkata dari jarak yang tidak jauh. Seorang pria paruh baya berseragam berjalan ke arah mereka dengan walkie-talkie di pinggangnya. Penjaga paruh baya itu bahkan memegang tongkat karet hitam. Orang-orang dari keluarga Bernat tanpa sadar menjadi gugup dan membuang muka begitu mereka melihat penjaga itu. Mereka bertingkah seperti mereka mencuri sesuatu dan tertangkap basah. Penjaga paruh baya itu juga merasa aneh dan mengerutkan kening saat melihat ekspresi wajah mereka. Penjaga paruh baya itu melihat mereka dari jauh. Dia mendapati keluarga Bernat berpakaian sederhana dan terlihat seperti orang dari pedesaan, sehingga mereka tidak terlihat seperti warga Istana Emas. Ketika penjaga paruh baya itu berteriak, orang-orang dari keluarga Bernat langsung bertingkah seperti mereka melakukan sesuatu yang salah. Jadi dia menganggap mereka mencurigakan. Katakan padaku, apa yang kalian lakukan di sini? Penjaga paruh baya itu mengerutkan kening dan berteriak pada semua orang. Kami... Elton berjalan ke penjaga dan berkata kepadanya, Ahem, kami adalah warga Istana Emas dan kami sedang mengajak kerabat kami berkeliling. Semua orang merasa lega ketika melihat Elton angkat bicara. Mereka berpikir, seharusnya tidak ada masalah ketika Elton membela mereka, kan?
Namun penjaga paruh baya itu tidak menunjukkan rasa hormat pada mereka. Walaupun kamu warga Istana Emas, tidak ada yang bisa masuk ke area ini tanpa izin karena area rumah mewah bintang ganda milik pribadi. Semua peraturan itu sudah tertulis pada kontrak area perumahan umum. Apa yang kalian lakukan di sini? Penjaga paruh baya ditugaskan untuk menjaga area rumah mewah bintang ganda. Jadi dia berbeda dari penjaga umum lainnya. Penjaga paruh baya itu lebih tahu tentang aturan Istana Emas daripada Elton. Ahem. Tiba-tiba Elton tersipu. Elton adalah warga di Istana Emas, tetapi penjaga paruh baya bertanggung jawab untuk menjaga area rumah mewah bintang ganda. Elton berpikir, ada begitu banyak warga biasa di Istana Emas. Mungkin dia tidak akan peduli tentang siapa aku. Dia orangnya. Dia mengatakan bahwa dia yang memiliki rumah mewah ini, jadi dia ingin mengajak kami berkeliling. Kami hanya mengikutinya. Wajah Elton merona, dan dia menunjuk Sean untuk menyalahkan Sean. Penjaga paruh baya itu perlahan menoleh pada Sean dan mengerutkan kening. Pak, bisakah aku tahu nama belakangmu? Begitu penjaga paruh baya itu melihat kursi roda Sean, dia teringat akan sesuatu, jadi dia maju selangkah dan bertanya. Elton dan yang lainnya cekikikan, dan mereka ingin melihat bagaimana Sean akan menyelesaikan masalah ini. Sean dengan tenang berkata, Lane! Lane! Penjaga paruh baya itu tiba-tiba tercengang. Penjaga paruh baya itu mendengar sesuatu dari departemen penjualan. Penjaga paruh baya itu berpikir, aku mendengar bahwa ada seseorang yang cacat tetapi kaya bernama Lane. Dia membeli 2 mansion sekaligus. Pria ini duduk di kursi roda dan nama belakangnya adalah Lane, jadi dia pasti Sean Lane. Anda adalah Tuan Lane. Saya sangat menyesal, Tuan Lane. Saya bersikap kasar kepada Anda. Penjaga paruh baya itu langsung menyimpan tongkat karet hitamnya dan meminta maaf kepada Sean. Semua orang tercengang saat melihat itu. Penjaga paruh baya itu memang tidak peduli pada penduduk lain di Istana Emas, tapi dia begitu sopan pada Sean. Mereka berpikir, apakah status Sean di Istana Emas lebih tinggi dari Elton? Jika status Sean lebih tinggi dari warga biasa, dia pasti. Ketika orang-orang dari keluarga Bernat memikirkan hal itu, mereka perlahan mengarahkan pandangan mereka ke rumah mewah bintang ganda. Mereka berpikir, mungkin hanya pemilik mansion ini yang akan membuat penjaga paruh baya itu begitu sopan dan hormat, kan? Kamu tidak perlu meminta maaf karena sudah melakukan tugasmu dengan baik. Aku hanya sedang memperlihatkan rumah mewah ini pada kerabatku. Tinggalkan kami sendiri. Terima kasih ya. Sean sedikit melambai dan menyuruh penjaga itu pergi. Baik, Tuan Lane. Saya akan membiarkan Anda melanjutkannya. Tekan saja tombol memanggil di dalam rumah mewah jika butuh sesuatu. Walkie-talkie saya akan langsung menerima notifikasi. Penjaga paruh baya itu mengangguk sopan dan pergi. Orang-orang dari keluarga Bernat masih bingung dan tertegun setelah penjaga paruh baya itu pergi untuk beberapa saat. Di saat yang sama, mereka tidak habis pikir bahwa May dan keluarganya benar-benar pemilik mansion besar itu. Mereka berpikir. Namun, May bilang mereka tidak membeli rumah ini. Sean tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang dari keluarga Bernat. Dia kembali mengeluarkan kunci. Tiba-tiba, Elton memelototi Sean dan mendengus dingin. Sean, kamu benar-benar aktor yang baik. Kamu menyewa seseorang untuk berpura-pura dengan tujuan untuk membuat kami percaya pada kamu, kan? Kerja bagus. Apa? Seorang aktor? Semua orang dari keluarga Bernat tercengang dan bingung. Nora tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening.
Dia menatap Elton. Elton, kenapa kamu tidak bisa menerima bahwa Sean benar-benar orang sukses? Nora benar-benar tidak habis pikir mengapa Elton masih berusaha mencari alasan untuk menyangkal pencapaian Sean, padahal fakta itu ada di hadapannya. Orang sukses? Sukses apanya? Hanya karena dia punya korek api yang mirip kunci rumah? Elton terkekeh dingin, dan dia maju selangkah. Dia mengambil alih kunci dari Sean. Sean sedikit menggeleng dan membiarkan Elton mengambil kuncinya. Sean, kamu bisa mengelabui para tetua di keluarga, tapi aku pernah melihat hal semacam ini sebelumnya. Aku punya banyak korek api yang terlihat seperti kunci mobil di rumah. Elton tersenyum dingin dan mengeluarkan sebatang rokok untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Elton berkata dan menekan tombol pada kunci. Lihat, setelah aku menekan tombol ini, barang ini akan menyalakan rokok di mulutku. Semua orang dari keluarga Bernard melihat tangan Elton. Brak. Elton tersenyum dingin dan mengeluarkan sebatang rokok untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Elton berkata dan menekan tombol pada kunci. Lihat, setelah aku menekan tombol ini, barang ini akan menyalakan rokok di mulutku. Semua orang dari keluarga Bernard melihat tangan Elton. Brak. Setelah Elton menekan, tidak ada yang melihat api keluar dari kunci. Bip. Suara bip terdengar dari samping. Semua orang melihat pintu rumah mewah itu perlahan terbuka. Kenapa pintu itu terbuka dengan sendirinya? Ya ampun, itu pintu elektrik. Bab 312, benar-benar lelucon. Sepertinya itu pintu yang dikendalikan dari jarak jauh. Ketika Elton menekan kuncinya, pintunya terbuka. Semua orang dari keluarga Bernard terkejut dengan mata terbuka lebar. Elton yang menekan tombol dan membuka pintu itu tercengang. Elton merokok tanpa api. Dan dia tampak seperti badut yang merasa malu karena triknya gagal. Kamu kira kamu tahu banyak hal, tetapi kamu bahkan tidak tahu tentang pintu yang dikendalikan dari jarak jauh seperti ini. Pernahkah kamu melihat kunci seperti ini sebelumnya? Sean perlahan menggeleng dan berkata lirih. Dia menggulirkan kursi rodanya dan masuk ke dalam rumah mewah itu. Mata Elton terbuka lebar. Dia menggertakkan gigi, dan dia menekan tombol lain. Bip. Suara bip kembali terdengar, dan pintu rumah mewah itu tertutup. Pintu rumah mewah itu perlahan terbuka setelah Elton kembali menekan. Elton mencoba beberapa kali, dan dia harus menerima bahwa kunci yang dia pegang di tangannya adalah kunci rumah mewah bintang ganda. Apa? Wajah Elton menjadi pucat dan kakinya menjadi lemah. Dia terduduk di lantai dengan perasaan pusing dan bingung. Semua orang dari keluarga Bernard juga terkejut dan mata mereka terbelalak. Termasuk May dan Ingram, mereka merasa begitu kaget. Mereka berpikir, Sean benar-benar pemilik rumah mewah itu. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kunci rumah mewah ini. Ya ampun, ini benar-benar. Ya ampun, itu rumah mewah seharga 42 miliar rupiah. Rumah mewah yang sangat mahal dan mewah. Begitu pintu rumah mewah itu terbuka, semua orang bisa melihat dekorasi di dalam rumah mewah itu dengan jelas. Semua orang dari keluarga Bernard semakin terkejut. Wajah Lily merona, dan Nyonya besar Bernard terus menunduk tanpa mengatakan apapun. Sandra dan Dylan saling memandang, keduanya terlihat serius sekaligus senang. Beruntung, Sandra dan Dylan tidak mengejek Sean. Jika tidak, Sean tidak akan pernah memaafkan mereka. Sean perlahan menoleh ke May dan Ingram, dan dia berkata kepada May. Tuan dan Nyonya Perkins, apakah kalian ingin masuk dan melihatnya? Jika kalian tidak menyukai perabotannya,
aku dapat meminta seseorang untuk mengubahnya. May tergagap. Oke. May seperti berjalan di atas awan karena masih tidak percaya kalau dirinya berjalan di dalam rumah mewah. Sean memang tidak mengajak orang lain dari keluarga Bernard untuk masuk, tapi mereka semua mengikuti May dan Ingram masuk ke dalam rumah mewah. Elton menggertakkan gigi dan berkata, "Ada yang harus kulakukan. Aku harus pergi sekarang." Dia merasa malu untuk tetap tinggal, jadi dia langsung pergi. Lily dan keluarganya juga tidak mau tetap di situ, jadi mereka dengan dingin mendengus dan pergi. Semua orang dari keluarga Bernard, termasuk Nyonya Besar Bernard, merasa seperti sedang bermimpi ketika mereka masuk ke rumah mewah itu. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam dan duduk di rumah mewah yang canggih itu. Bill bertanya kepada May, "May, mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu membeli rumah? Soal itu..." Mendengar itu, tiba-tiba May tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ketika May masih memikirkan apa yang harus dikatakan, Sean melambaikan tangannya dan berkata, "Membeli Rujma bukan masalah besar. Nyonya Perkins hanya tidak merasa perlu pamer di depan kalian semua." Mendengar itu, semua orang dari keluarga Bernard merasa malu. Mereka mengingat apa yang dilakukan Lily dan keluarganya, sehingga mereka akhirnya menyadari bahwa May adalah orang yang benar-benar rendah hati. May menatap Sean, merasa begitu bingung sekaligus bersyukur. Sean membantu May untuk mengatasi rasa malu dan juga membantunya untuk mendapatkan lebih banyak rasa hormat. Istri Bill cemburu, dan dia bergumam, "Keluarga Perkins banyak membantu kalian ketika membeli rumah besar ini, kan? Keluarga Perkins tidak memberi kami uang. Sean yang membayar semuanya." Nora sedikit menggeleng, dan dia menjelaskan kepada semua orang. "Apa?" Mendadak, semua orang menatap Sean bersamaan. Orang-orang dari keluarga Bernard tahu tentang kondisi Sean, jadi mereka berpikir, apakah dia benar-benar membayar semuanya? Pantas saja dia yang memegang kunci rumah mewah. Ternyata dia adalah pemilik rumah mewah itu. Namun, dari mana dia mendapatkan semua uang itu? Meskipun mereka tidak dapat memahaminya, tidak ada yang akan menanyakannya. Mereka hanya menatap Sean dengan kagum. May menarik napas dalam dan merasakan rasa hormat dari keluarganya yang tidak pernah dia rasakan. Pukul 4 sore, Ethan sedang duduk di ruang tamu rumah keluarga Ethan di kota River Falls dan berbicara di telepon. "Tanggal 9 sebentar lagi. Sebarkan berita tentang pengakuan cintaku kepada Nora secara terang-terangan 2 hari sebelum tanggal itu. Ingat, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, tapi pastikan bahwa semua orang di kota River Falls tahu tentang hal ini. Pada tanggal 9, aku ingin semua orang melihat bagaimana aku mengundang Nora Perkins ke Hotel Lakeside untuk makan malam. Aku ingin semua orang tahu bagaimana pacar Sean telah berselingkuh. Aku tidak sabar untuk melihat reaksinya." Setelah Ethan mengatakan itu, orang di telepon langsung mengangguk dan mengingat apa yang dikatakan Ethan. Orang itu berpikir, "Selama kamu membayarku dengan baik, hal itu hanya masalah kecil. Tuan Ethan, bukankah kita sudah keterlaluan jika kita melakukan hal itu padanya? Saya pikir Sean tampaknya lebih kuat dari yang kita kira." Setelah Ethan menyelesaikan panggilan teleponnya, salah satu anak buahnya berkata kepadanya dengan suara rendah, "Apa? Dia? Bahkan jika kita bertindak terlalu jauh, dia masih tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak bisa melawan kita. Apa yang bisa dia gunakan untuk bersaing denganku sebagai orang cacat di kursi roda? Apa yang dia punya? Apakah dia punya uang atau kekuasaan atau latar belakang yang kuat?" Pria itu tak berkata apa-apa lagi setelah Ethan menanyakan semua pertanyaan itu padanya.
Memangnya kenapa kalau dia mengenal beberapa orang penting? Dengan pengaruh keluarga Ethan, hanya angkatan darat di kota Riverfall yang bisa menjatuhkanku. Aku tidak peduli tentang orang lain sama sekali. Sean hanya sampah yang tidak berguna. Apakah dia punya kenalan dari militer? Benar-benar lelucon. Ethan semakin sombong dan dia akan menyalakan sebatang rokok. Brengsek! Kemari dan jawab panggilan itu. Saat itu, Boyce Ethan, ayah Ethan, menutupi ponselnya dengan satu tangan dan masuk ke ruang tamu dengan cepat. Ethan melihat betapa seriusnya sikap Boyce, jadi Ethan langsung bertanya. Ada apa, ayah? Tuan Rickman sedang menelpon. Boyce mengernyit ketika berbicara dengan Ethan. Setelah itu, dia menyerahkan ponsel tersebut kepada Ethan. Apa? Tuan Rickman? Ethan langsung berdiri dan mengambil alih ponsel itu dengan kedua tangannya. Bobby Rickman adalah orang penting di kota Riverfall yang memiliki kekuatan militer absolut, jadi tidak ada yang boleh meremehkannya. Juga, keluarga Ethan berkembang dengan baik karena bantuan Bobby. Ethan dan Boyce tidak berani merendahkan Bobby. Ethan berkata di telepon dengan sopan dan hormat. Tuan Rickman, ini Ethan. Ethan berbicara dengan hormat dan dia berkata di telepon dengan sopan. Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan pedang itu? Bobby terdengar serius di telepon dan dia langsung saja membicarakan inti pembicaraannya. Bab 313, Hukuman Mati. Ethan bingung dengan apa yang dibicarakan Bobby. Tuan Rickman, pedang apa yang kamu bicarakan? Ethan menggaruk kepalanya karena tidak mengerti apa maksud pembicaraan Bobby. Pedang yang kamu gunakan untuk menggali tanah saat aku di rumahmu. Bobby terdengar serius dan agak tidak sabar. Dia terdengar seperti ingin mengatakan sesuatu yang penting. Setelah memikirkannya, Ethan akhirnya menyadari pedang apa yang dibicarakan Bobby. Ethan mengambil pedang itu dari Sean, dan dia menggunakannya untuk menggali tanah di taman. Bobby kebetulan mengunjungi Ethan hari itu, dan dia sudah memperhatikan bahwa Bobby terlihat aneh hari itu. Bobby bahkan kemudian mengeluarkan ponselnya untuk memotret pedang itu. Itu berarti pedang itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Ethan tidak bisa berhenti berpikir. Apakah Sean benar-benar memiliki koneksi dengan orang penting? Namun, beberapa saat kemudian, Ethan melupakan apa yang terjadi. Ethan baru mengingatnya lagi ketika Bobby mengatakannya. Ethan berpikir. Apa maunya? Jawab pertanyaanku! Apakah kamu bisu? Bobby, di seberang telepon, tiba-tiba terdengar seperti memukul meja. Setelah bereaksi, Ethan menjadi gugup dan kemudian merespon. Tuan Rickman, saya mendengarkan. Bobby menarik napas dalam-dalam dan bertanya lagi. Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Dari mana kamu mendapatkan pedang itu? Lebih baik kamu katakan yang sebenarnya. Tuan Rickman, saya mengambil pedang itu dari seorang pengemis. Percayalah pada saya tidak berbohong kepada Anda. Ethan begitu bingung dan tertegun, jadi tanpa sadar dia menjawab pertanyaan itu dengan begitu saja. Pengemis apa? Di mana kamu menemukan pengemis itu? Kapan kamu mengambil pedang darinya? Bobby terus mengajukan banyak pertanyaan kepada Ethan dengan gugup. Hanya seorang pengemis yang berpakaian lusuh. Aku bertemu dengannya lebih dari setahun yang lalu. Aku tidak ingat detailnya setelah sekian lama, Tuan Rickman. Ethan agak mengernyit dan langsung mengambil keputusan. Kebohongan akan membutuhkan 10 kebohongan lagi untuk menutupi kebohongan pertama, tetapi Ethan memilih berbohong untuk menyelesaikan masalah. Mengingat latar belakang Bobby,
Ethan tahu bahwa Bobby pasti tidak akan segan-segan membunuhnya jika kebohongannya terungkap. Bobby adalah perwakilan dari pasukan Angkatan Darat kota Riverfall. Jadi pada dasarnya, Bobby berada di posisi puncak di penjuru kota Riverfall. Jika Ethan berani berbohong kepada Bobby, Ethan sama saja mencari mati. Ethan tidak hanya akan dihukum, tetapi bahkan seluruh keluarga Ethan juga akan mendapat masalah. Ethan hanya bisa bersikeras bahwa dia mengambil pedang itu dari seorang pengemis. Ethan sudah terlanjur melakukan kesalahan, jadi dia hanya bisa bersikeras menutupi kesalahan itu. Bobby benar-benar diam setelah dia mendengar apa yang dikatakan Ethan. Jantung Ethan berdetak sangat kencang, dan dia berusaha untuk tidak terdengar gugup. Dia hanya bisa menunggu jawaban dari Bobby. Boyce, yang berada di samping Ethan, juga merasa gugup. Boyce belum pernah melihat Bobby begitu serius sebelumnya. Bobby menelpon Boyce dan langsung mengatakan bahwa dia perlu bicara dengan Ethan. Boyce tidak kuasa menahan rasa gugupnya. Bobby sudah terdiam selama hampir 10 detik, dan dia menarik napas dalam-dalam. Ethan, aku sudah berteman dengan ayahmu selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin kalian mendapat masalah. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, dari mana kamu mendapatkan pedang itu? Aku harap kamu bisa jujur padaku. Jika tidak, keluarga Ethanmu akan menyesali konsekuensinya. Bobby terdengar tenang, tetapi dia sangat serius. Ethan semakin meronta-ronta di dalam hatinya. Tuan Rickman, saya tidak berbohong. Ada apa dengan pedang itu? Ethan sempat ragu, tapi dia tetap tidak berani mengatakan pada Bobby bahwa dia sebenarnya hanya berbohong. Jangan mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Biarkan aku bicara dengan ayahmu. Bobby tidak mau membuang waktunya lagi setelah dia mendengar jawaban Ethan yang itu-itu saja. Bobby berusaha keras untuk mencari kebenaran dari Ethan. Namun, tidak ada gunanya untuk terus berbicara dengannya. Ethan mengangguk dan menyerahkan ponsel itu kepada Boyce. Halo, Tuan Rickman? Apa yang dilakukan anakku? Katakan saja apa yang dia lakukan, dan aku akan memberinya pelajaran. Boyce mengambil alih telepon tersebut dan langsung merespon Bobby. Ada baiknya jika dia tidak melakukan kesalahan karena ada beberapa kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Tanpa banyak bicara, Bobby kemudian menutup teleponnya. Boyce masih memegang ponsel di tangannya, tapi dia tertegun. Boyce berpikir, apa maksudmu? Apa yang kamu maksud dengan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki? Apa Ethan sudah melakukan kesalahan besar yang akan membuatnya dijatuhi hukuman mati? Boyce menoleh ke Ethan dan berteriak pada Ethan. Brengsek! Apa yang kamu lakukan?